Hey yo, aku Cua. Kali ini aku membawakan konten baru yaitu podcast. Siapkan makanan ringanmu, follow me, let's join the bonfire talk. Oke, kita kembali lagi ke podcast kita, yaitu kita akan membahas soal podcast cosplay pada hari ini tentunya. Dan kita akan memasuk ke topik lanjutan dari part 1 kemarin. Kita sudah kenalan dengan host kita di sini, ada 3 orang, ada Leia, ada Kana, ada Silvertine di sini, dan mereka itu dari komunitas Sakumono, yaitu Sakura Monogatari. Nah, mungkin mereka lagi open recruitment atau gimana? Dipersilakan mungkin dari Kana untuk mempromosikan komunitasnya. Ya, hai, buat para cosplayer yang dengar podcast ini, buat kalian yang pengen ikut komunitas Sakumono atau Sakura Monogatari, boleh banget. Kita terbuka lebar-lebar buat para cosplayer cewek ya. Khususnya cewek ya. Cewek. Oke, silakan. Bisa banget apa sih WM aku VC di Facebook, namanya Kana Pici Peach pakai Y double Y. Ya, oke, siap. Nah, jadi teman-teman yang cosplayer cewek tentunya ya, di sini wah cocok banget buat kalian yang untuk mencari relasi teman-teman cosplayer cewek se-Indonesia ya, Kana? Iya, Indonesia. Kalau kalau ada yang luar negeri juga boleh. Oh, gitu. Sampai ke internasional teman-teman. Oh, Pokoknya asal cewek. asalkan cewek ya. Asalkan cewek. Itu poin terpenting, asalkan cewek. Nah, kita akan membahas topik di sini ya, topik yang cukup menarik yaitu tentang topik dampak situasi pandemi COVID-19 terhadap para cosplayer. Seperti yang teman-teman tahu, sekarang ini mulai dari mungkin awal Maret ya, kita udah terdampak karena dampak COVID-19 di Indonesia. Iya dong. Februari Maret kita bikin meme tentang COVID. Februari. Akhirnya kena, aduh. Nah, Maret. Itulah teman-teman. Akhirnya kita itu mulai merasakan dampaknya, apalagi udah sekian bulan kita lewati kan tanpa keluar rumah, tanpa melakukan aktivitas umum seperti biasanya. Sudah pasti kita itu merasakan hal-hal yang paling berbeda daripada seperti biasanya. Nah, kita lihat khususnya apalagi pada cosplayer. Cosplayer itu kan kebanyakan kita itu ada yang profesional, yang mereka kebanyakan datang ke event untuk mengikuti kompetisi dan lain-lain, atau photoshoot di luar juga dan lain-lain, itu pasti terganggu. Bahkan event-event banyak yang ditunda dan banyak banget yang dihentikan tahun ini. Tapi teman-teman jangan bersedih. Tentunya dari Dungeon Media sendiri itu setelah menyediakan event online. Nah, gimana tuh eventnya tuh? Nah, dari Dungeon Media ya. Dungeon Media juga menyediakan event online buat teman-teman yang mau ikut join event cosplay ya pastinya. Nah, namanya Recos On. Recos On itu gimana sih, Kak? Recos On sendiri itu cosplay di rumah ya, cosplay di rumah yang dengan tema cosplay karakter game. Karakter dari game. Jadi cosplaynya karakter dari game. Nah, untuk pendaftaran dan mungkin bisa tanya-tanya soal rincian-rinciannya, bisa langsung ke Facebooknya Dungeon Media. Tuh teman-teman silakan cek. Nanti link aku taruh di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek ke page-nya Dungeon Media. Oke, ada lagi? Senpai, apakah eventnya itu pakai protokol kesehatan atau gimana, Senpai? Oh, tentu saja dong. Event kita itu bebas COVID-19. Dan yang terpenting bebas pendaftaran. Pendaftarannya gratis. Tapi dapat hadiah dong pastinya. Namanya juga event lomba kan. Jadi bebas mana yang lebih pendaftaran penting? ada hadiahnya.
yang lebih penting mana? Bebas COVID atau bebas pendaftaran? Ayo. Ayo. Dua-duanya, Pak. dong. Benar. Tunggu Makanya. apa lagi? Jadi juga selain Request On dari Dungeon Media juga lagi sementara membuka pendaftaran untuk low cost cosplay gitu. Jadi iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum ada kostum untuk ikut di event-event online, bisa kok ikut di low cost cosplay ini karena dari namanya aja itu low cost. Jadi kita harapkan teman-teman itu bercosplay dengan imajinasi yang seunik mungkin. Iya. Kak, jadi kalau semisalkan ini kan judulnya low cost nih, Kak. Nah, tapi kostumku murah, Kak. Aku beli di pasar 10.000. Bisa nggak aku ikut? Aduh, kok gitu ya. Kostumnya dibeli 10.000 di pasar. Pertanyaan. Itu kostum Biasa harga kan ada. iya. Harga 1.000 aja pasti boleh ikut. Iya, jadi Yang diharapkan kreativitas ya. Kreativitas dari teman-teman yang Karena membuat tuj- itu tujuan- sesuatu yang murah. iya, tujuan dari event ini kan emang hanya have fun sebenarnya. Iya. Cocok banget ya buat cosplayer yang baru mau coba-coba nih, kayak alasannya si siapa sih tadi? Katanya awal-awalnya coba-coba gitu. Iya, ada tuh yang thumbnailnya itu. Iya, mungkin dari teman-teman Sakumono pengen ikut, silakan. Kami masih membuka pendaftaran untuk kedua event itu. Sampai kapan tuh, Kak? Kalau untuk low cost itu pendaftarannya dibuka sampai tanggal 18 bulan ini. Oh, Iya. ayo teman-teman buruan, teman-teman tinggal seminggu lagi nih. Iya, Ayo seminggu cepat lagi. buruan daftar. Buruan daftar. Ini free loh, free Free regis. lagi, tunggu apa Terus lagi? dapat hadiah. Mungkin kita lanjut aja langsung ke pembahasannya. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, kita ini udah lama nggak ngevent, pasti kangen dan lain-lain. Nah, kita penasaran nih sih, apa sih dampak positif dan negatif yang paling terasa terhadap kalian para sebagai cosplayer? Buat teman-teman, dampak yang paling kerasa mulai dari dampak positif ataupun negatif. Kita mulai dari Lea dulu. Oh, dampak ya. Mm-mm. Yang jelasnya banyak banget dong. Kalau misal dampak negatif nih, pasti yang lain juga ngerasain ya. Nggak bisa Iya. nge-event, bosen gitu udah kan? pasti. Bosen dong. Jangankan cosplayer, yang nggak cosplay aja bosen. Iya benar. Yang nggak cosplay aja bosen gitu. Yang penyelenggara, apalagi di sini banyak nih penyelenggara event nih ya. Gimana nih perasaannya nih? Iya. Sama juga ya, ngedown juga ya. Ada juga. Iya, lanjut Lea. Terus negatifnya mungkin ya yang dirasain orang-orang juga sih, Hmm. pengeluarannya kehambat. Cuman positifnya banyak sih. Ada positifnya juga. Kalau dilihat dari para cosplayer, rahasia nih, bisik-bisik nih. Banyak yang jual kostumnya banting harga loh. Oh, justru ini seharusnya jadi kesempatan dong buat teman-teman. Tapi yang seperti Lea bilang tadi, kan ini kan apa sih, akhirnya untuk khususnya ya, apalagi untuk teman-teman yang sekolah, yang masih sekolah kan ya, sekolah kan sekarang online. Nggak Online, terima Bro. jajan, nggak bisa nabung. Aku juga sekolah, Kak, jadi terhalang. Oh, Gimana sih? tapi bukan cuma ini sih, bukan cuma anak-anak sekolah, orang-orang yang kerja itu yang sebagian besar juga kan ada beberapa pekerjaan itu loh yang dihentikan loh gara-gara COVID, bahkan bangkrut. Sayang Pengeluar banget sih. pemasukan dari keluarganya itu loh, buat keluarganya itu loh yang Ya, tapi positifnya kita banyak racun, apalagi cosplayer. Banyak racun. Ada lagi lah ya mungkin yang negatifnya atau positifnya. Negatif ya. Positifnya sih karena pada kan yang lainnya kan pada itu sih ya, nggak
mungkin yang kerja tadi kerjanya diliburin jadi lebih banyak waktu di rumah sosmedan, atau yang sekolah juga kan. Nah, kalau dari aku sih jadi kayak, oh aku manfaatin waktu ini. Kan aku jarang, sebenarnya kalau jujur sebelum masuk Sakumono tuh temenku sedikit loh yang cosplay, yang coser. Sedikit banget. Nggak punya, cuman beberapa malah. Jadi kayak nggak ada relasi, sepi gitu. Membantu banget berarti ya teman-teman buat berkomunitas, apalagi kan sekarang zaman-zaman sekarang ini kita berkomunitas, ngobrol bareng-bareng, terus ya paling Gibah lebih banyak bareng-bareng kan. racun. Ngegibah bareng-bareng kan itu enak. Ada lagi positifnya ya? Udah sih, pasti yang dirasain semua orang, rebahan. Oh iya. Bahan Rebahan. Oke, kita lanjut ke Kana. Apa sih yang Kana rasakan dari dampak COVID-19 ini sehingga kita social distancing, PSBB berlaku, dampak positif dan negatifnya buat cosplayer, apalagi Kana yang sebagai cosplayer itu gimana sih? Kalau dari aku itu negatifnya mungkin kurang pemasukan sih, kurang pemasukan buat beli ini itunya, buat beli kostum gitu. Biasanya kan kalau misalnya sekolah itu kan nanti dapat uang jajan itu kan kalau lebih atau nyisa gitu bisa ditabungin nanti biar bisa beli kostum gitu. Itu sih tapi ada positifnya juga. Kalau positifnya itu kan jadi kita jadi lebih banyak waktu, jadi waktunya itu dimanfaatin buat improvisasi cosplay, misalnya apa, jajal-jajal make up, hostess gitu. Itu sih. Iya. Lumayan banyak Jadi, ya positifnya ya. Kayak apa? Itu aja sih. Oke. Iya. Lumayan Iya, banyak juga positifnya ya. Iya, bentar mau nanya. Itu tadi Kana masih sekolah ya? Iya dong. Aku kan masih kecil. Oh. Belum legal ternyata. Hei kalian para jantan, Aduh. dia belum legal Belum ya. legal ya. Nanti bunyi niu-niu depan pintu, Niu-niu. awas loh. This is FBI. Iya, lanjut itu ke Silvertine. Iya, Silvertine. Dampak positif dan negatifnya buat Silvertine sebagai cosplayer apa sih yang paling dirasain? Pokoknya bilang aja semua. Kayak lepaskan Radit, lepaskan. Kalau dari dampak positif ya, mungkin kalau dari dampak positif itu cosplayer sekarang jadi bisa jual konten foto pack mungkin atau FS gitu dari cosplaynya, jadi sebagai penghasilan sampingan gitu. Oh, aku bahkan baru tahu kalau itu juga salah satu pemasukan buat cosplayer ya ternyata ya. Iya. Jadi bukan cuma di event-event atau photoshoot, ternyata ada juga loh pemasukan buat mereka. Lanjut, Silvertine. Kalau yang negatifnya itu kan biasanya kalau podcast itu lebih di outdoor gitu ya daripada studio. Kalau aku sih ini ya prefernya podcastnya itu di outdoor. Tapi kan karena lagi physical distancing itu jadi nggak bisa kemana-mana. Itu sih saya. Kalau dampak positifnya, Silvertine? Tadi udah. Oh udah ya. Nggak jadi nggak fokus ini gara-gara suaranya Silvertine ini terlalu cute. Wah, berbahaya. Au. Hey, ingat mereka masih belum legal. Atau Silvertine udah legal? Legal tahun ini. Tahun ini baru tahun ini, tapi belum.
Hati-hati. Hati-hati. Nah, juga ya teman-teman, ternyata banyak juga ini apa dampak-dampak positifnya, bukan cuma negatif-negatifnya. Jadi kira-kira dari ya kasus COVID-19 ini kita juga ada apa hikmahnya ya dari situ ya. Walaupun kita nggak bisa beraktivitas, tapi tetap aja sekarang zamannya mobile ya, zaman online sekarang udah bisa apa aja ya. Yap, benar Iya. sekali. Nah, kebetulan nih aku kan bersama 2 host juga di sini. Mereka ini penyelenggara event loh. Apalagi base-nya di Manado. Nah, aku pengen tanya juga nih, bukan cuma sama sama gue Star sama host juga nih, dampak yang paling dirasakan nih untuk penyelenggara event atau bahkan justru ini juga apa terlibat juga buat ikut-ikut cosplay atau lain-lain. Gimana? Senpai dulu gimana? Ayo, Senpai. Kalau dari aku sih, aku kan juga ini ya suka cosplay ya. Aku kan juga suka cosplay. Ya itu kayak yang mereka bilang tadi, pengen cosplay di event tapi karena lagi social distancing, terus apa dilarang kesana kesini, harus 6 feet away, kayak gitu. Jadi nggak bisa karena eventnya dibatalin semua. Terus kalau dari IO-nya sendiri, bikin eventnya sendiri, nih agak sedih di itu ya, nggak bisa bikin event offline ya. Event ketemu-ketemuan ya. Iya, event-event yang di tempat kayak gitu. Jadi kan susah kalau lagi sekarang. Makanya agak ya dampaknya juga agak gede ya. Iya, tapi ya kita para IO atau tukang-tukang bikin event, iya harus pandai-pandai lah buat cari-cari apa tuh namanya berimprovisasi gitu di keadaan yang kayak gini. Iya. Tapi kalau pribadi gue sebagai beruang, sebagai beruang itu merasa sangat tidak bisa menyulik-nyulik para wanita. Karungnya nganggur ya, Pak? Iya, Karungnya nganggur. Nganggur. Astaga, corona. Yabai. Yabai dibakar ya. Yabai desu ne. Yabai. Dibakar itu. Iya, makanya karung sekarang itu udah karung online. Kan udah nangkap Sakumono sekarang. Iya. Sakumono udah ditangkap. Karung Jadi online. Sakumono juga udah ini ya jalin kerjasama ya sama Dungeon Media. Iya, itu. Jadi karungnya itu ibarat kerjasama. Iya. Jadi siap-siap kalian. Tapi sayang masih belum legal. Apa sih? Kapok. Itu juga ya apa akhirnya nggak bisa offline. Tapi gimana sih mau nanya aku sama ini para IO ini play event-event di Jepangan. Nah sekarang kan lagi nyelenggarain 2 event nih. Iya. Nah kan. Nah itu apakah ada ini pengalaman baru ketika biasanya offline kok tiba-tiba online? Apa sebelumnya pernah mengadakan event online? Iya, Kalau- Senpai dulu, silakan. Online sendiri mungkin ini baru pertama kali ya. Iya. Biasanya itu event selalu event di tempat gitu. Kalau untuk event online-nya sendiri ini benar-benar pengalaman baru juga buat kita. Jadi kayak kita masih perlu ini banyak belajar. Iya. Jadi ya pengalaman barunya itu ya gitu kan. Biasa kalau apa event yang offline kan kita bisa ya ketemu-ketemuan, bisa ya saling sharing. Ya, Tapi kan kalau online gimana ya? Ketemu aja nggak bisa, cuman lihat-lihat fotonya doang gitu. Kan ya kalau event online yang diminta fotonya. Jadi itu. Iya, jadi kan paling bagus atau paling enak sebenarnya itu kalau bangun relasi itu kalau tatap muka. Kalau kami sebagai IO gitu, itu paling suka sebenarnya cari relasi, ngobrol-ngobrol, tapi ngobrol langsung kan bisa lihat dari mimik, dari
postur dia gerak-gerak itu kan kelihatan kalau dia itu senang ngobrol sama kita. Tapi kan kalau secara online kan kita nggak tahu dia ketawa-ketawa tapi ternyata itu dia lagi nggak suka ngobrol sama kita gitu. Tuh jadi masih banyak sih hal-hal yang menurut kita sendiri yang tukang bikin event. Tukang bikin event. Iya, jadi tukang bikin event. Tukang. Iya, Iya, dampaknya emang gede banget ya. Gede Apalagi banget dampaknya. sampai ke bukan cuma dari teman-teman, dari pribadi juga aku yang dalam kurungnya penikmat event ya. Nah, aku itu jujurnya itu lebih sering ambil konten sesungguhnya, ambil konten di event-event kayak bikin highlight sama cosplayer atau bikin konten-konten ya seperti itulah. Nah, akhirnya itu banyak juga terhenti channelnya. Kalau channel aku kan ya mending lah masih bergerak di bisa di vlog, bisa di highlight dari event-event cosplayer dan lain-lain. Tapi juga banyak teman-teman akhirnya YouTuber yang bergerak di bidang highlight cosplayer event itu terhenti loh. Sayang banget akhirnya. Tapi kita juga harus bersyukur dari event-event yang online kayak gini kita bisa dapat teman-teman baru. Nah, itu juga salah Iya. satu Teman-teman positif. yang jauh. Kayak kita bisa kenalan sama Kana, sama Silvertin, sama-sama maksudnya sama teman-teman Sakumono kan, Leia juga. Coba kalau nggak keadaan kayak gini kan paling kita nggak kenalan. Iya, Nggak bisa iya tahu. juga ya. Iya juga. Dampak Kalau positif misalkan juga sekarang ada. nggak ada, kalau misalkan sekarang nggak ada Iya, benar. COVID ya belum tentu juga kita kayak gini ya. Iya benar. Bisa ketemu. Jangan-jangan kita jodoh. Astaga, bakar dia itu. Belum legal loh, hati-hati. Belum legal Oh, loh, iya. hati-hati Iya, loh. jadi buat teman-teman Sakumono nih, kan kebetulan ini langsung satu ruangan sama teman-teman dari Dungeon. Siapa tahu ada yang mau nanya-nanya ke kita-kita yang mengenai event. Iya, kebetulan kan yang tukang bikin eventnya ada di sini. Silakan. Dari Kana mungkin, Silvertin sama Leia. Aku mau nanya nih. Aku mau nanya. Oke. Kan ini yang mungkin yang lagi dengerin podcast ini nggak tahu. Ini tentang event ya. Yang lagi Oke. yang dengerin podcast ini mungkin nggak tahu tentang apa sih kriteria penilaian event ini tuh gimana sih? Apa sama kayak di event offline atau mungkin ada perbedaan gitu? Oke, Senpai silakan dijawab Senpai. Nah, kalau untuk kriteria penilaiannya sendiri mungkin banyak yang beda ya dari kriteria penilaian. Kalau umpamanya kan kita di event offline kan kita harus yang cosplayer harus sediain kayak performance harus iya. perform. Ini Harus juga event perform di- foto juga kan Senpai? Kan di event online sendiri itu kita cuman pakai foto ya. Jadi mungkin penilaiannya mungkin nggak sedetail penilaian pada saat event offline. Oh. Contohnya nih kan kalau di event offline ada penilaian yang kemiripan dengan karakter, ekspresi saat performance. Kalau di event online kan kita cuma pakai gambar, jadi ekspresinya itu aja. Mau dilihat bagaimanapun dari sudut manapun itu aja ekspresinya kan. Jadi mungkin itu ya dari masalah penilaiannya sendiri. Tapi Ya, menurut Kak. aku mereka jadi terlatih cara ini. Kayak kemarin aku pernah nge-react dari event sebelumnya ya, dari Dungeon yang Oh, apa iya, sih? iya. Makasih Kakak Cua. Iya, ada ya. Yang mana itu? Yang Kos event A. apa ya? Kos A itu. Akhirnya itu banyak juga loh cosplayer yang terlatih bisa pakai skill fotografi mereka diterapkan di sendiri gitu di kamar. Itu banyak banget, udah bagus-bagus. Akhirnya mereka terupgrade skillnya gitu loh, bukan cuma
cuma tahu oke cosplay, make up, pakai semua aksesoris yang ada, difotoin orang, fotonya dapat dari orang atau gimana atau enggak selfie. Nah, tapi karena keseringan mungkin sekarang lagi juga banyak ya event-event online, akhirnya para cosplayer itu sekarang lagi jadi terupgrade skillnya dalam hal fotografi maupun lain-lain. Banyak juga ya hal yang terupgrade ya di online ini. Iya, banyak yang bisa dipelajari kayak yang tadi kakak coba bilang itu mungkin dulunya mungkin cuma foto ya difotoin orang, sekarang foto harus belajar foto sendiri, jadi terupgrade gitu. Skill Nah, dibilang fotografinya. aku juga bingung nih, agak penasaran nih. Kebanyakan sekarang kan event online tuh mereka kirim fotonya cuma sekedar foto mereka terus diikut sertakan dalam lomba. Nah, itu gimana mereka apakah boleh menggunakan foto sebelumnya dari dulu, foto-foto yang udah ada, misalkan mereka pilih ini waktu ini foto aku bagus nih terus dikirim ke lomba. Itu gimana tuh? Nah, iya Senpai silakan. Kalau itu sendiri ya untuk mungkin untuk event kita yang sebelumnya yang kos A mungkin masih bisa ya pakai foto-foto lama. Event sekarang yang Request On kayaknya itu bakalan kita nggak bisa pakai foto-foto lama. Jadi emang benar-benar harus cosplay yang baru, fresh baru emang. Minimal bulan Mei lah, minimal bulan Mei. Iya. Minimal take-nya di bulan Mei. Jadi kalau ada foto-foto yang udah 2 tahun lalu itu nggak bisa diikut. Takutnya kan kostumnya itu mungkin udah dijual atau udah kegendutan kayak kita. Maaf. Iya. Kayak jangan pakai kita ya. Jangan pakai kita ya. Itu berbahaya. Soalnya kalau kita ada 6 orang di sini. Iya. Bahaya itu kalau sampai bahaya. Buat para wanita itu berbahaya. Maafkan aku. Offside. Iya. Nih, Body gaming jadinya. Iya. Aku beruang, tidak melihat size. Nah, aku justru bingung juga antara gini ya, semisal nih, kita diskusi santai aja ya. Semisal gini, aku cosplayer nih, aku punya foto keren tapi kebetulan aku belum pernah expose itu di internet, kebetulan. Dan aku itu fotonya udah dari tahun 2019 dan aku ikut event ini dan aku upload. Itu dari panitia kira-kira, kalau ini sepemahaman kita aja ya, soalnya kan banyak bertebaran event online juga. Aku penasaran soal itu, gimana mereka mengkurasi foto karya itu sehingga itu bisa di-approve, bisa masuk lomba, dan itu memang di-approve itu foto yang memang benar-benar fresh dan baru diambil gitu. Kalau dari kita sendiri untuk yang seperti itu, jadi untuk mendaftar itu pasti ngelewatin dulu wawancara dari panitianya. Berarti ada wawancara dulu ya? Ada wawancara dulu. Seterusnya, setelah wawancara, foto yang dimasukkan itu kita bakalan search untuk track recordnya. Iya, kita bakalan lihat dulu. Jadi nggak sembarang, bukan cuma ini baru diambil, ini lama, enggak. Kita bakalan lihat record dari foto itu. Gitu Kakak Cua. Oh gitu. Nih kalau semisal aku cosplayer, aku daftar terus aku keras kepala, enggak kok, ini baru, ini apa kok, aku benar-benar baru ambil kok ini fotonya, ini baru aja tadi gini. Ini aku baru selesai makeup, ini aku baru hapus. Itu gimana tuh? Semisal ada yang keras kepala nih. Senpai nih yang paling jago nih, yang ngelawan yang orang-orang keras kepala. Silakan Senpai. Kalau ya, mungkin bukan itu pasti ada ya, bukan mungkin ada. Nah, kalau untuk itu sendiri sih ya mungkin dari kita mohon maaf, nggak bisa kita ikut sertakan gitu. Kan biar adil kan, yang lain fotonya diambil sekarang, terus yang baru mendaftar kita track track recordnya, dia ambil fotonya di
eh, 2 tahun lalu misalnya, terus dia bilang enggak kok ini baru aku ambil. Nah, kita bakalan coba buktiin ke dia melalui track record itu nanti. Tunjukin gitu kalau dari track record kita, foto yang kamu ambil itu ya foto yang udah lama. Jadi gitu. Mungkin dari ini teman-teman cosplayer sendiri mungkin ada pernah nggak ketemu teman-teman yang suka keras kepala, kadang-kadang kan mau ikut event terus niat menang tapi males cosplay bikin baru, terus akhirnya ambil foto yang lama yang kebetulan belum terekspos di internet. Pernah nggak ketemu teman-teman kayak gitu? Iya. Kan itu cewek-cewek ada 50 lebih ya? Atau nggak pernah kah? Atau teman-teman dari Sakumono itu orangnya baik-baik semua atau welcome? Atau justru dari teman-teman yang dari luar Sakumono bahkan? Iya. Kalau aku lihat-lihat sih nggak ada deh. Kayaknya teman-teman dari Sakumono nih pada rajin cosplay sih orangnya. Beneran iya. deh. Pasti cosplaynya tuh pada fresh gitu. Paling lama fotonya dari 1-2 bulan yang lalu gitu. Bagus juga, bagus ya. Tapi kalau dari luar mah aku lihat-lihat ada sih, tapi aku gak bisa nyebutin orangnya. Iya, nggak apa-apa. Kita dari Dungeon sendiri bikin kayak gitu biar kayak kan tadi Lea katanya itu makeup sampai 4-5 jam kan baru nge-cosplay. Nah, Iya. jadi biar maksudnya Lea sama orang lain yang bakalan daftar itu gimana ya sebutannya? Gimana ya, Senpai? Biar adil ya gitu. Iya, biar Iya, adil aja. Nggak, yang lain nggak merasa oh aku udah makeup segini 4 jam, dia apa Ambil foto yang 2 tahun lalu. Iya, biar adil gitu. berarti Lea sama Silvertine juga sama ketemu yang begitu ya belakangan ini. Kalau aku bukan foto-foto lama gitu sih. Case-nya kalau aku di event-event online ini sering ketemunya tuh sama peserta yang kan misalnya ada satu event terus nanti muncul lagi ada event lain. Nah, peserta-pesertanya itu biasa pakai foto yang sama di 2 event itu kayak gitu. Bener Ini juga menarik. Ini juga menarik. Karena kan itu juga mengakali juga kan. Woi, jadi kita tetap ikut eventnya, tetap menaati aturannya, tapi ya ini kita ikutnya gitu, habis foto ini diikut sertakan di event ini, selanjutnya di event ini, selanjutnya di event ini, gitu ya seperti itu. Iya. Itu gimana? Pandangan kalian, menurut kalian itu gimana? Dari Papa Bear, dari Lea, dari Kana, dari Silvertine, dari Senpai, gimana tuh? Ini patut didiskusikan ini. Ini juga seru ini pembahasannya. Ini Kalau bahaya juga ya. banget kalau menurut aku sih kalau kayak gitu itu kayak ikut lomba lebih mencari keuntungan gitu jadinya. Ya, ini maaf ya, maaf. Itu kayak bounty hunter. Ada ini sebutannya. Iya, ini maaf ya, maaf. Untuk sekedar info ya teman-teman, bounty hunter itu ada sebenarnya itu di Hero Dota. Nah, Hero Dota itu dia dia suka pakai ultinya di mana ketika pasangkan ke target musuh itu ketika kita bunuh musuhnya itu targetnya bisa 2 kali lipat uangnya. Jadi istilahnya ya kayak itu bounty hunter. Bounty kan itu apa? Hadiah. Ya, hunter kan pemburu. Jadi pemburu hadiah. Pemburu hadiah. Wah, itu ini juga ya mungkin bakalan jadi perhatian para ini ya, IO ya. Seharusnya itu mereka udah membahasnya sih sampai saat ini. Harus diperhatikan itu soalnya. Kalau dari Dungeon sendiri emang udah di poin 2 atau di poin 3 kayaknya. Itu foto yang udah dilombakan di tempat lain nggak boleh dilombakan di eventnya Dungeon Media. Gitu. Senpai. Ya. Kalau seandainya misal dia
ikut lomba, terus ikut lomba dari dungeon, terus udah gitu pakai foto yang udah dilombain sebelumnya, Heeh. terus dia ngotot pengen ikutan, gimana tuh? Dia ngotot pengen ikutan di lomba dungeon pakai foto yang udah pernah dilombain di sebelumnya. Ya, nanti jadi bahan omongan gitu, kok gini-gini gitu-gitu. Gimana nanti tanggapannya? Itu sama kayak yang dibilang Bear tadi. Kalau dari Dungeon Media sendiri itu mungkin poin kedua sih Bear ya. Itu Iya, poin kedua. dimana foto yang sudah dilombakan dilombakan di event yang lain itu bakalan di-ban untuk diikutsertakan di lomba Dungeon Media. Jadi gitu karena jadi cuman mungkin ada kebalikannya. Jadi fotonya diikutsertakan di Dungeon Media dulu, terus diikutsertakan di tempat lain. Kalau itu mungkin dari kita sendiri itu udah gimana ya? Mungkin udah di luar ini ya, jangkauan kita ya. Soalnya kan dia lombain duluan di event kita. Dan itu yang pertama kali dia lombain di event kita, terus dilombain di event yang lain. Mungkin itu kebijakan dari IO di event itu. Iya, event tangga. Event kedua yang dia ikutin itu. Soalnya gitu. foto-foto yang dilombakan ke Dungeon Media itu ada salah satu poin mengatakan bahwa foto yang dilombakan ke Dungeon Media itu copyright-nya itu jadi milik Dungeon Media sendiri. Benar. Karena iya, karena seharusnya nggak bisa ikutin event lagi ya. Iya, benar. Jadi copyright-nya Dungeon Media. Karena kita kan ini bermain media, jadi banyak media-media, website, sosial media yang punya Dungeon Media itu bakalan pakai foto itu buat jadi artikel atau apapun yang ada di Dungeon Media. Gitu. Makanya bakal bahaya buat tetangga sebelah kalau pakai foto yang udah ada copyright dari kami sendiri Dungeon Media. I see. Jadi ya fair play juga ya. Dan mungkin itu ya, Dungeon Media kan ini kebanyakan event bukan kebanyakan ya, sampai sekarang event yang dilaksanakan Dungeon Media itu bebas pendaftaran, tapi itu ada hadiahnya. Nah, untuk mungkin ya itu sebagai pengganti dari uang pendaftarannya sendiri, Dungeon Media itu meminta dari para cosplayer yaitu copyright dari foto yang kita pakai gitu. I see. Nah, tapi semisal ya, aku cosplayer terus aku pakai nge-cosplay ini contohnya Tanjiro, Aku pakai kamera satu, aku foto, cekrek, itu foto buat event yang satu. Nah, terus aku foto lagi, angle yang berbeda, tapi cosplay yang sama. Terus itu ikut sertakan di event berikutnya. Itu pendapat teman-teman gimana? Kalau menurut aku itu ya alternatif yang bagus sih. Itu menarik. Kalau dari kita sebenarnya dia boleh jadi Tanjiro gitu, tapi bagusnya beda versi. Iya. Oh iya juga ya, itu akhirnya jadi ide juga ya, semisal juga itu ya, contoh yang paling gampang itu kayak gini, dia pakai Seifuku. Nah, di event yang satu Seifukunya yang mode musim panas. Tapi di lomba yang satu dia pakai Seifuku tapi mode musim dingin. Itu bisa kok. Iya kan? Mau beda di sweater. Iya, bener juga ya. Iya. Bisa jadi. Iya, itu jadi dua foto yang lain kan. Terus nambah-nambah koleksi cosplay yang udah di cosplayin. Diakalin gitu ya? Diakalin. Iya, bisa juga ya. Dapat ide mereka. Sah-sah juga ya kalau kayak gitu ya. Kalau itu sih sah. Aku sih yes. Dari IO sendiri, dari IO event sendiri bahkan ini udah iyain loh. Aku sih yes. Udah iyain loh. Tapi nggak tahu ya kalau event-event lain apa mungkin bisa ya?
Tapi Iya. seharusnya bisa kan ya? Harusnya Ya, kalau bisa sih ya kalau seharusnya gitu. bisa. Soalnya itu memang kan beda konsep kayak yang Cua bilang tadi, Iya. beda konsep. Itu emang udah beda konsep, beda juga kostumnya. Tapi karakternya sama gitu. Makeupnya sama, wignya sama. Cuma ya kita akal-akalin aja. Kalau Iya. dari teman-teman cosplayer sendiri pernah nggak mengaplikasikan hal tersebut? Ini pertanyaan berbahaya ini. Harus Nah, ditanyain ini. Menarik. Silvertine. Yang mana Siapa nih? Yang tahu mana kan? nih? Hah? Ini apa kayak contoh nih ikut dua event. Yang satu foto apa kita pakai contoh Lea cosplay Nezuko, terus versi Nezuko yang masih awal-awal contoh tambah efek-efek berdarah di kepala dan lain itu dikasih event terus ganti versi entah ganti background atau Nezuko-nya sekarang lebih kalem atau udah nggak iblis lagi, terus foto cekrek masukin di event B. Itu pernah nggak kayak gitu? Oh, kebetulan belum pernah ya. Oh. Oh. Ada fotonya. Ada foto. Ya Belum foto nunggu. toh. Pomrona tuh. Tapi udah dibuka sih sekarang. Oh, biasa Leaknya foto di mana? Apa-apa? Biasanya foto di mana? Kalau podses gitu atau kostes biasa. biasa? Podses Oh. dah. Kalau podses biasanya aku sekalian di event gitu langsung datang ada FG narik kak sini diculik gitu. Terus teman-temannya yang lain datang gerumbul. Ya udahlah sekalian nggak apa-apa gratis. Kalau dari Kana atau Silvertine mungkin pernah. Kalau aku pernah sih, sekali. Tapi aku cuma baru beberapa doang sih ikut itu lomba online termasuk dari dungeon ini. Belum sampai 10 kali ikut lomba online. Baru dikit, jadi karena cosplayku dikit juga, tapi pakai foto cosplay yang sama di event yang berbeda itu pernah. Dikasih izin ya? Dikasih. Lumayan itu tips-trik yang baru tuh buat teman-teman. tapi gak menang. Gak apa-apa ya. Dari Silvertine sendiri? Kalau aku enggak, soalnya kebetulan dari awal aku cosplay itu udah beberapa kali costes, foto-foto beberapa cara yang beda-beda gitu. Jadi kalau ikut event ya cara-cara yang aku ikutin itu fotonya beda-beda gitu. Berarti termasuk golongan cosplayer yang niat. Banyak event terus diganti. Berawal dari nekat sampai niat. Oke, itu mungkin dari pembahasan kita kali ini ya. Nah, terima kasih buat teman-teman dari Dungeon Media. Di sini ada hostnya, ada Papa Bear dan juga Senpai. Terima kasih sudah menyediakan tempat. Iya, sama-sama buat juga. Ada juga di sini di belakang layar juga ada Ed, ada Whips, ada Gibbs. Mereka juga turut membantu dalam tim kreatif. Tim kreatif istilahnya, tim kreatif. Tentunya terima kasih banyak juga kepada Sakumono bertiga di sini. Ada Lea, ada Silvertine, ada Kana di sini. Terima kasih banget udah mau join di podcast ini, sudah meluangkan waktu. Terima kasih ya. Semoga di event-event berikutnya kita bisa ketemu dan bisa bikin konten lagi bareng. Semoga nggak kapok-kapok join bareng kita di sini kan, bikin podcast atau enggak bikin konten bareng. Jangan bosan ngundang aja.
Siap, sudah pasti. Kalau lampu Pasti dong hijau, kalian itu. udah lampu hijau, siap pasti. Semoga situasi di Indonesia sekarang makin membaik ya teman-teman, dan kita bisa menjalankan event seperti biasanya, bisa cosplaynya juga bisa offline, terus Amin. kembali lagi ke aktivitas kita semula. Amin. Sendi sehat, sendi sehat, semangat goes. Amin. Semoga juga semua sehat-sehat. Semoga Amin nggak bersin-bersin namanya disebut-sebut. Amin. Gampang. Ya, mungkin kita mau promosi dari teman-teman host. Teman-teman host belakangan. Iya, bos nggak usah dipromosi Teman-teman juga. host gampang mah. Yang Kebanyakan penting gue start dulu. Enggak, host kan udah kebanyakan dipromosi dari tadi kan, Senpai? Oh iya. Iya. Oke, kita kasih kesempatan mungkin buat Kana dulu deh. Selaku pemimpin dari Sakumono. Silakan. Silakan suhu. Suhu. Halo, aku Kana. Buat kalian yang pengen tahu aku atau kepo istilahnya, boleh follow aku di Instagram @kana10.01_ atau buat yang pengen support aku lewat dukungan finansial boleh banget lewat web maksudnya di traktir Whips. Kayaknya kepanggil tuh. traktir.id/kana.kos. Banyak banget gift-gift menarik, pokoknya banyak banget kalau kalian support aku gitu. Kasih. Sama-sama. Jangan lupa teman-teman dicek langsung ya. Kita lanjut ke Lea. Halo lagi teman-teman, di sini Lea. Jadi untuk yang mau kenalan lebih lanjut atau yang mau temenan sama aku, apalagi yang domisili Surabaya nih, mumpung aku belum punya banyak kenalan loh di event, biar bisa sapa-sapaan, bisa hubungin aku dari IG @yokandes_ atau bisa search aja di FB atau IG. Namaku tetap satu kok, Lea. Jadi bisa dicari. Oke. Terima kasih, sama-sama. Jangan lupa di-follow juga, guys. Nah, kita lanjut ke Silvertin, silakan. Hai, Silvertin desu. Itu merinding. Aku merinding. Lanjut. Silakan. Ya jadi di sini aku untuk teman-teman yang mau follow aku atau dukung aku soal cosplayku bisa lewat IG itu @silverch_. Terus di FB kalian bisa juga ke Facebook page aku itu facebook.com/silvertincos. Satu lagi buat kalian yang mau beli konten-konten, aku ada traktir yang bakal ku isi konten foto pack cosplay. Jadi kalian bisa support aku di situ juga di traktir.com. traktir.id/silvertin.cos. Makasih.